Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen berbagi informasi yang hampir 1 tahun yang lalu aku bahas soal ini, yaitu tentang rekrutmen bersama BUMN. Nah, di tahun 2025 ini, rekrutmen bersama BUMN akan dibuka lagi. Ada informasi terupdate yang aku peroleh dari FHCI BUMN yang teman-teman harus ikuti. Ini adalah video pertama, video pembuka pembahasanku tentang rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Nanti ke depan aku akan update informasi terus secara detail terkait dengan RBB 2025 ini, sambil nanti aku kasih teman-teman gambaran tips dan trik tertentu, dan nanti aku akan upload latihan-latihan soal khususnya untuk persiapan tes online tahap pertama maupun tahap kedua. Apalagi bagi teman-teman yang di tahun lalu 2024 belum pernah ikut ini. Tahun lalu, tahun 2024 aku ikut RBB, teman-teman. Alhamdulillahnya di tes online tahap 1 dan tahap 2 aku lolos, jadi aku masih ingat apa aja tahapnya, soalnya kayak gimana. Nanti aku kasih teman-teman gambaran, barangkali ada pola-pola, misalkan hal-hal yang sifatnya administratif yang teman-teman harus siapkan, kemudian latihan soal tertentu yang aku bisa share ke teman-teman. Oh, ini loh, nanti teman-teman latihannya begini, biar nanti teman-teman punya persiapan yang cukup. Bagi teman-teman yang nonton videoku ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman explore aja semua informasi yang ada dari channelku melalui playlist. Kalau ada yang spesifik teman-teman mau belajar seputar BUMN, teman-teman di playlist langsung aja ngarah ke sini. Playlist judulnya BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Semua yang berkaitan sama BUMN, baik lowongan kerja maupun magang magentanya, aku himpun di playlist ini. Nah, bagi teman-teman yang tahun lalu udah ikut RBB 2024, pengen review lagi, atau yang baru mau ikut di tahun ini, tahun 2025, teman-teman bisa intip nih video-videoku yang ada di sini, biar teman-teman ada gambaran. Sebelum nanti dibuka, apa aja sih yang teman-teman harus persiapkan? Karena menurutku pribadi, kalau teman-teman persiapannya dadakan, itu kayak sayang banget. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman kita untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini, persiapannya udah dari tahun lalu. Jadi udah nyuri start dulu. Nah, bagi teman-teman yang baru mau mulai sekarang, yuk kejar teman-teman yang lain, biar teman-teman nanti hasilnya memuaskan, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, jadi ada informasi yang aku peroleh dari Instagram resminya FHCI BUMN yang ada di samping. Ini adalah informasinya ya, teman-teman ya, bahwa di bulan Maret tahun 2025, tanggalnya belum rilis, akan segera dibuka rekrutmen bersama BUMN. Nanti rekrutmennya itu akan ada 3 kategori, yaitu rekrutmen yang reguler untuk disabilitas maupun putra-putri Papua. Namun detailnya belum dirilis. Biasanya nanti akan ada rilisnya tuh di website resminya ya. Untuk detailnya biasanya kayak file-file PDF gitu terkait dengan ketentuannya. Aku dapat 2 poster ini, teman-teman. Kita baca dari yang paling pojok kiri dulu ya. Di situ kalau kita lihat ya teman-teman ya, udah official semua. Kemudian di situ teman-teman yang ditonjolkan pertama itu apa sih teman-teman? Waspada penipuan. Jadi informasi RBB hanya melalui akun official Kementerian BUMN dan FHCI atau Forum Human Capital Indonesia. Nah, ini benar-benar teman-teman jadi concern ya. Karena buat teman-teman gini, biasanya setiap loker asli yang diburu sama banyak orang itu muncul, maka rekrutmen palsunya itu juga akan muncul. Kayak numpang gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau dapat informasi terkait dengan RBB tahun 2025, jangan langsung senang dulu. Cek dulu kemana? Ke sumber resminya. Di sini poster yang sebelahnya ini teman-teman, udah ngasih tahu nih, official Instagramnya, official YouTube-nya, X-nya, TikTok-nya, ya. Atau teman-teman nanti bisa kunjungi langsung ke websitenya langsung, kayak gitu. Itu yang resmi di situ. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan FHC BUMN.
linknya lewat sini loh, ternyata linknya mohon maaf nih, bukan ke halaman resminya, tapi Google Form nggak jelas. Ada file-file PDF nggak jelas yang minta transfer dana dan lain-lain. Atau mungkin phishing yang minta teman-teman klik-klik-klik, ternyata nanti datanya teman-teman ditarik sama penipunya ini. Pokoknya setiap informasi langsung mengacu ke sini. Kalau curiga, di sini juga ada email yang teman-teman bisa tanyai. Nanya, saya dapat info ini, sampaikan kronologisnya. Saya dapat info ini dari sini, bentuknya semacam ini, mohon info apakah ini resmi atau tidak. Tanya dulu teman-teman. Jangan kebalik. Jangan asal klik sana sini, begitu udah klik sana sini, belakangan baru nanya, ini asli atau enggak? Kebalik teman-teman. Cross check dulu asli atau enggak. Kalau udah yakin ini memang jalur rekrutmen bersama BUMN 2025 yang asli, baru ya teman-teman lamar gitu ya. Karena dari dua poster ini sebenarnya bayangin ya teman-teman ya. Menurutku pribadi ini subjektif aku sih teman-teman. Dari dua poster ini itu yang jadi concern itu adalah waspada penipuannya teman-teman. Kan biasanya kalau orang mau bikin pengumuman kan kebanyakan fokusnya kayak teman-teman ini loh nanti mau dibuka ya gitu. Tapi di sini memang sih euforia mau dibukanya tuh ada, tapi menurutku sendiri subjektif banget ya teman-teman ya. Dua poster ini tuh ada tanda kuningnya itu hati-hati waspada penipuan. Berarti ini hati-hati teman-teman. Kenapa kok aku tekankan ini juga? Karena teman-teman tahu sekarang kondisi ekonomi lagi gimana, lowongan kerja lagi gimana, teman-teman tahu lah, nggak perlu dibahas di sini ya. Jadi banyak banget di luar sana orang-orang yang belajar gimana caranya nipu teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi nyari kerja, jangan cuma belajar gimana caranya lolos suatu rekrutmen perusahaan. Nggak harus BUMN teman-teman ya, semua perusahaan, swasta, rekrutmen apapun. Jangan cuma belajar gimana caranya lolos suatu rekrutmen, tapi belajar juga gimana cara bedain lowongan kerja asli dan palsu. Setiap dapat info loker, cek ke sumber resminya. Website resmi, sosmed resmi, gitu ya teman-teman ya. Jangan mentang-mentang dari saudara, dari teman gitu. Karena dari saudara, dari teman itu kan udah tangan kedua, tangan kesekian. Selalu merujuk ke sumber resmi kayak gitu. Jadi ini udah cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen lihat filenya ini, bisa tinggal akses ke sana ya teman-teman ya. Aku akan ngasih info ini sebagai pembuka biar teman-teman yang belum tahu bisa terinfo. Oke? Dari dua poster ini, ada dua tadi yang aku rasa tuh aku tangkap banget di sini jadi concernnya tim rekrutmen bersama BUMN 2025. Pertama adalah biar teman-teman itu bisa menyiapkan diri. Maksudku mungkin bisa belajar gitu loh dari yang tahun lalu tuh gimana. Which is teman-teman bisa ngecek lewat channelku tadi ya. Videonya udah aku upload. Dan yang kedua adalah yuk lebih cerdas yuk mana yang penipuan, mana yang enggak kayak gitu. Teman-teman dikasih space waktu dibocorin sekarang di Februari 2025 ini. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya ya teman-teman ya. Dari official Instagramnya FHCE BUMN, teman-teman juga bisa menemukan poster ini. Bagi yang belum lihat nggak apa-apa. Jadi yang diposting tuh ini dulu baru yang barusan ya teman-teman ya. Jadi udah ada informasi bahwa RBB atau Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2025 itu akan segera dibuka. Di sini ada informasi yang menarik teman-teman. Di sini di gambar yang kedua nih teman-teman ya. Di sini ada informasi terkait dengan kesempatan yang sama untuk ambil peran bagi kemajuan Indonesia. Ingat teman-teman, kesempatan yang sama. Nantinya ke depan, teman-teman aku sarankan banget jangan terdistraksi sama informasi apapun khususnya yang menimbulkan debat pro dan kontra yang akhirnya teman-teman itu tidak fokus untuk memberikan performa terbaik saat proses rekrutmen. Misalkan biasanya kalau di tahun lalu tuh distraksinya itu di kolom-kolom komentar di Instagram. Balik lagi ini subjektif dari sudut pandangku ya. Jadi biasanya tuh kolom komentar itu kan buat tanya jawab terkait dengan oh kalau ada kendala ini gimana, ada kendala teknis ini gimana gitu kan. Tapi nanti akhirnya nyebar kemana-mana. Misalkan kok pendidikannya untuk tingkat ini aja sih, kok cuma tingkat ini aja sih, kok ada batasan usia gini gitu sih gitu. Padahal yang di komentar itu tuh udah dibantah sama lokernya gitu. Misalkan, kok nggak ada rekrutmen untuk lulusan SMA, padahal ada gitu. Jadi seolah-olah tuh yang komen di Instagramnya situ tuh orang yang nggak ikut rekrutmen bersama BUMN gitu teman-teman.
Lah itu buktinya ada lulusan SMA, ada lokernya kok kayak gitu. Jadi jangan terpancing ya kalau ada yang bikin debat kusir atau hal-hal yang bikin teman-teman terdistraksi. Fokus aja sama, oke, aku mau ngelamar, syaratnya ini udah terpenuhi belum, terus nanti tahap ke depan ada ini, sekarang aku bisa ngapain. Udah, gitu aja. Gak usah terdistraksi sama keluhan-keluhan di kolom komentar. Mungkin kolom komentar tersebut ada yang benar, ada enggak. Teman-teman bisa filter, betul. Tapi habiskan waktu untuk porsinya teman-teman dulu. Statusnya teman-teman di situ bukan komentator, tapi adalah seorang pelamar. Kalau mau ngelamar ya silahkan fokus, kalau enggak ya sudah gitu teman-teman ya. Jangan terdistraksi gitu. Aku kasih saran itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang aku baca juga ya teman-teman ya. Kita next dulu ke yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini dilihat ada untuk fresh graduate dan experience hire. Jadi bagi teman-teman yang fresh graduate, barusan lulus, atau yang sudah berpengalaman, itu nanti akan dibuka. Kemudian di tahun 2025 ini jenjang pendidikan SMA sederajat di 3, S1, S2. Ini sebenarnya kalau 2 poin ini teman-teman, itu menurutku nggak terlalu beda jauh sama yang 2024 kemarin. Karena 2024 kemarin fresh graduate juga ada, experience hire juga ada. Kemudian untuk sarjana, diploma, SMA sederajat juga ada teman-teman, kayak gitu. Jadi ini belum ada perubahan ya, tapi nanti detailnya bagaimana nanti aku akan update kalau misalkan dari pihak panitianya sendiri sudah update, nanti aku infoin ke teman-teman lewat channelku ya. Kemudian di sini selain kategori reguler atau umum, RBB tahun 2025 juga memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas dan putra-putri Papua. Jadi nanti ada jalur lain nih teman-teman ya yang nanti bisa lebih detail. Aku nggak bakal infokan di sini karena aku juga masih terbatas ya informasinya bakal kayak gimana, nanti aku akan kasih info teman-teman. Jadi ini lebih terbuka lagi. Kemudian di sini teman-teman, terakhir ya informasi yang ada di sini. Tahapan seleksinya, registrasi, seleksi administrasi, online 1-2, kemampuan bidang masing-masing BUMN, dan pengumuman akhir. Nanti ada inaugurasi gitu ya teman. Jadi sebenarnya di sini tidak ada yang berbeda ya teman-teman. Kalau secara umum ya, tapi nanti detailnya nanti aku akan update lagi di video selanjutnya kalau informasinya sudah rilis. Bahwa memang tahap sebelumnya tahun 2024 juga begini. Jadi registrasi dulu, kemudian nanti ada seleksi administrasi. Ini teman-teman ada yang kena blacklist nggak ya, yang udah keterima tapi nggak diambil gitu. Nanti dicek ya kalau teman-teman bikin akun lagi ya gitu. Kemudian ada seleksi administrasi, tes online tahap 1, TKD akhlak wawasan kebangsaan. TKD nanti aku akan coba bikinin soal-soalnya ya teman-teman ya. Ingat teman-teman kalau belajar TKD khususnya ya, misalkan yang deret, yang misalkan figural kayak gitu ya. Teman-teman itu jangan belajar dari sumber yang salah. Teman-teman belajar dari channelku boleh. Maksudnya salah tuh gini, bukannya tidak menambah ilmu ya, tapi kayak soalnya tuh itu sebenarnya rekrutmen CPNS gitu. Misalkan soalnya itu tuh sebenarnya itu kayak tes potensi akademik biasa, atau soal itu ada yang kayak soal olimpiade gitu. Jadi di tahun lalu tuh ada yang ke distract di situ. Jadi nggak bisa bedain mana soal BUMN sama soal-soal tes lain karena memang mirip gitu ya teman-teman ya. Belajar deret nih, ternyata lebih banyak belajar deret soal CPNS atau tes potensi akademik atau psikotes kayak gitu teman-teman. Jadi beda ya gitu. Nanti teman-teman pelajari aja terkait dengan TKD itu ya, jangan bingung gitu. Kemudian tes akhlak. Kalau ngelihat dari tahun lalu, tes akhlak tuh lumayan mudah ya teman-teman ya. Nanti akan ada soal, ada pilihan 2 gitu. Pilihan mana yang sesuai dengan nilai-nilai AK, HLAK itu. Menurutku, aku yakin deh teman-teman ini bisa dapat skor bagus ya untuk akhlak. Kemudian yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan. Kalau tahun 2024 kemarin itu tes wawasan kebangsaan tuh soalnya nggak banyak, lebih singkat-singkat dan dia hafalan gitu teman-teman. Bedakan ya tes wawasan kebangsaan, ini aku garis bawahi lagi walaupun nggak aku detailin di sini. Jadi tes wawasan kebangsaan di BUMN itu lebih banyak hafalannya. Terus tidak serumit tes wawasan kebangsaan di CPNS kayak gitu. Ya, jadi lebih ke sana ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk tes online tahap 2
bahasa Inggris, tapi lulusan SMA sederajat tidak ada bahasa Inggris, ini sama kayak yang tahun lalu. Terus ada learning agility. Learning agility juga lumayan mudah ya teman-teman ya. Nah, tes bahasa Inggris ini nih, teman-teman, aku sarankan untuk tes bahasa Inggris bagi teman-teman yang baru mau ngelamar, ya. Walaupun di depan mata ini kan ada seleksi administrasi, ada tes online tahap satu. Please banget yang ngerasa bahasa Inggrisnya masih kurang, vocabulary-nya masih sedikit, ya walaupun waktunya udah mepet ya, perbanyak latihan reading, teman-teman, latihan ngebaca. Nanti di channel YouTube aku akan banyakin soal bahasa Inggris gitu. Karena kalau teman-teman di sini khususnya ada yang di tahun lalu udah pernah ikut tes rekrutmen bersama BUMN tahun 2024, kemudian lihat soal latihanku, mirip ya teman-teman ya, gitu. Jadi teman-teman di sini akan sangat dimudahkan apabila teman-teman punya banyak vocabulary yang berasal dari bidang-bidang yang berbeda. Jadi aku sarankan paralel ya teman-teman ya, sambil menyiapkan berkas-berkas administratifnya, sambil menunggu update informasi dari FHC BUMN, udah teman-teman belajar tes online tahap satu sekaligus tahap 2. Walaupun kita belum tahu tahap 2 itu udah lolos atau belum. Karena tes bahasa Inggris ini akan sangat dipengaruhi kalau teman-teman tuh, karena vocabulary-nya tuh bukan istilah-istilah di kehidupan sehari-hari biasa, teman-teman. Teman-teman coba mulai sekarang punya kebiasaan untuk membaca artikel dari berbagai sektor. Misalkan di bidang pariwisata, energi, migas, teknologi, pendidikan, kayak gitu teman-teman, keuangan gitu. Coba diserap tuh. Kemudian apa yang lagi in nih di zaman sekarang gitu. Misalkan energi terbarukan, misalkan apalagi, misalkan AI gitu ya. Teman-teman yang lagi in kayak gitu tuh, atau robot gitu-gitu. Pokoknya lagi in, teman-teman silahkan pelajari. Vocabulary itu sangat amat dibutuhkan kalau misalkan nanti teman-teman ketemu tuh tes online tahap 2. Kalau soalnya itu polanya mirip sama yang tahun 2024 kemarin. Kayak gitu. Kalau tes kemampuan bidang masing-masing BUMN ini tergantung ya teman-teman, karena nanti pengumumannya itu ada di halaman resminya masing-masing BUMN ini teman-teman, dan kayak nggak serentak gitu loh teman-teman. Tes oleh tahap satu dan tahap 2 juga nggak ada di satu hari yang sama ya teman-teman ya. Kalau polanya sama kayak yang kemarin itu kan nanti pasti ada trial testnya dulu. Setelah ada trial test, nanti teman-teman ada tes aslinya lagi kapan kayak gitu. Nah, ini balik lagi teman-teman yang nggak ada di sini teman-teman. Jadi tahun 2024 kemarin itu banyak yang punya kendala di device-nya. Jadi entah device-nya itu error atau nggak siap atau belum kompatibel untuk bisa ngeran aplikasi yang diminta, karena kan nanti ngerjain sesuatu sambil on cam nih misalkan kayak gitu dalam waktu lama gitu. Terus terkadang juga sinyalnya juga kurang bagus. Jadi aku sendiri teman-teman sebagai yang ikut tes BUMN tahun 2024 kemarin itu nge-lag juga gitu di pada saat ngerjain tuh, kayak ada yang soalnya tuh nggak keload gitu loh teman-teman, tiba-tiba waktunya udah berkurang gitu-gitu. Hal-hal yang semacam itu tuh adalah kendala-kendala teknis yang mungkin teman-teman hadapi di tes kali ini. Aku bilang mungkin ya, barangkali nanti udah ada perbaikan yang signifikan dan yang teknis gitu nggak ada. Tapi teman-teman, kita nggak apa-apa asumsi dulu. Kalau memang kendala teknis itu ada, gimana? Nggak masalah. Asal teman-teman sudah punya persiapan di soalnya, itu nanti teman-teman akan tetap tenang walaupun ada kendala teknis tadi. Kenapa? Karena bayangkan kalau teman-teman soalnya aja kurang menguasai, tiba-tiba kayak, wah ini kenapa sih soalnya kok nggak kelut nih? Ini kenapa nggak bisa di next nih? Ini kenapa kok lemot gini-gini? Ah, panik, tambah panik, tambah panik, tambah panik, buyar deh yang dipelajari kayak gitu. Jadi teman-teman butuh ketenangan tadi sambil menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis. Gimana caranya jangan ada masalah soal jaringan, sinyal, device, gangguan noise suara, noise macam-macam gitu ya teman-teman ya. Nanti silahkan dipelajari lagi itu gitu. Nanti untuk detailnya bagaimana, biasanya di website resminya nanti akan rilis informasinya sambil ada detail-detailnya gitu, biasanya di PDF gitu bentuknya teman-teman. Tapi untuk detailnya nanti aku akan sampaikan di video selanjutnya biar aku juga nggak
Asal ngomong ya teman-teman ya, karena informasinya belum keluar, aku juga bukan panitia gitu ya. Oke, sementara itu dulu informasinya dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk sharing awalnya. Yuk nanti belajar bareng dari channelku. Nanti kalau ada pertanyaan lain seputar karir, nggak harus seputar rekrutmen BUMN, teman-teman bisa hubungin aku lewat channel yang ada di samping sini, sosmedku di sini. Mungkin nanti kita bisa saling bertukar pikiran. Sementara dari aku itu dulu teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu.